Assalamualaikum, jumpa lagi di BAP Project. Di video kali ini kita akan menjelaskan proses atau tahap demi tahap swap engine ataupun convert dari CK4 ke Evo 5 GSR. Kebetulan mobil ini kita bangun untuk body partnya menggunakan Evo 5 ya. Mesin yang kita pakai Evo 4. Jadi sebelum mesin naik, proses yang kita harus lakukan adalah membersihkan ruangan mesin atau engine bay. Setelah itu melakukan pengecatan detail di ruangan engine bay. Setelah engine bay sudah finishing, biasanya pengeringan dalam 2 atau 3 hari ya, agar ketika mesin dinaikkan cat udah benar-benar kering, karena kalau cat masih basah, proses pemasangan pasti terganggu. Setelah cat kering, mekanik dari kita mulai merakit instalasi pipa-pipa minyak rem, kabel-kabel, ABS, udah tuh booster rem, semua dirakit. Berikut juga subframe bawah, rak setir, semua perlengkapan kaki-kaki bawah kita siapkan. Setelah semua kabel-kabel dan pipa-pipa jalur minyak udah terpasang, mesin dengan gampang akan masuk ke ruangnya. Jadi untuk mekanik sendiri mempermudah pekerjaan. Di proyek kali ini saya mencoba untuk membuat mobil sebersih dan serapi mungkin ya. Karena sebelum-sebelumnya sih saya merasa hasil rakitan saya memang kurang bersih ya. Nah, di proyek kali ini saya coba untuk repaint gearboxnya, repaint transfer gearnya, repaint cover head. Jadi semua kita bersihkan semua. Cover manifold juga kita cat, kita lepas, turbo kita bersihkan. Jadi ketika mesin naik ke engine bay benar-benar bersih. Jadi kita pun semangat untuk ngerakitnya. Sebelum mesin dinaikkan ke bodi, kita tidak lupa mengecek detail semua bagian-bagian part mesin. Ya, ketika mesin di bawah kita lebih gampang untuk mengecek detail ya, karena kita bisa tengok dari depan, belakang, samping, apa-apa yang kurang kita perhatikan, kita cek detail. Jadi ketika mesin ini naik bener-bener nggak ada kekurangan. Setelah kita melakukan QC atau pengecekan semua, baru kita persiapan menaikkan mesin ke body atau ke ruang engine bay. Di video ini kita bisa melihat mekanik masih mempersiapkan alat-alat untuk menaikkan mesin ke body ya. Ada gerobak lah yang kita lihat agar mesin bisa digeser-geser mudah ke kiri ke kanan menyesuaikan ruang mesin ya. Mesin ini pun sebelum kita naikkan ke bodi, karena datang dari Malaysia juga kondisinya kotor, karena kan dari Jepangnya juga mesin ini memang kejemur atau apalah, jadi kadang pas datang juga kayak ada jamur-jamur gitu. Jadi kita brush, kita repaint agar nampaknya mesin ini benar-benar segar kembali. Cover manifold kita cat, cover turbo kita cat. Jadi keadaan mesin pas naik benar-benar fresh nanti dilihat. Jadi kita pun nanti semangat untuk ngerakit mesin ini ya kalau kondisinya benar-benar fresh. Tapi mesin ini tidak kita overhaul ya, karena ketika mesin ini datang kemarin kita intip bagian headnya bersih. Udah tuh memang di bagian mesin ini pun turbonya nggak ada goyang, nggak ada kekurangan lah. Jadi kita coba mesin ini untuk non refresh lah, langsung dinaikkan tanpa di overhaul ya. Biasanya sih project-project saya aman-aman aja, karena kondisi mesin dari Jepang nggak lelah lah, karena kilometernya juga datang nggak capek. Mesin ini kemarin datang di kilometer
85.000 saja. Jadi saya berinisiatif tidak melakukan overhaul pada mesin ini, langsung naik aja. Kita lihat mekanik udah mulai mempersiapkan posisi mesin ke bodi. Nah, dalam menaikkan mesin ini memang tidak bisa satu orang saja. Saya lihat pun kemarin sampai 3 orang ya, karena ada yang mengatur posisi mesin, ada yang menaikkan lift mobil, ukuran-ukurannya kanan kiri harus dilihat semua, karena kalau kita lalai mesin bisa berbenturan dengan bodi. Jadi memang harus benar-benar diawasin di bagian kiri kanan, bagian depan, dan satu orang tugasnya menaik turunkan bodi menggunakan lift. Jadi memang kerjaan ini tidak tidak bisa kita kerjakan asal-asal ya, harus orang yang benar-benar udah biasa atau orang yang udah profesional mengerjakan pekerjaan ini, karena sangat fatal kalau kita mengerjakan pekerjaan ini asal-asalan. Dengan hati-hati mekanik mulai menurunkan bodi dan diawasi pergerakan kiri kanan. Posisi mesin juga diawasin apakah pas atau enggak. Jadi ketika bodi turun benar-benar posisi yang pas ataupun tidak menyentuh kiri kanan bagian bodi ya. Jadi mesin aman, bodi pun aman. Ya, itu harapan kita semua sih, agar hasilnya perfect ya. Jadi kalau mesin ini bisa berbenturan dengan bodi, jadi kan pasti ada lecet ataupun pecah bagian mesin yang tidak diinginkan, seperti cover head itu kan rentan dari bahan campuran gitu yang mudah pecah ya. Ketika berbenturan ya pasti cacat jadinya. Apa? Beres, Dek? Oh, dibilangin suruh diganti pakai mesin FO si Tommy itu, bekasnya itu di sana. Ya kan, Tom? Hah? Avanza suruh diganti Pak apa itu FO itu di situ tuh. Iya, besar itu. Iya, enggak percaya dia. Aduh, aing udah dapat 2 mobil mau gitu ya, ini aduh, Pak. Terus. Kita lihat mekanik mulai pusing untuk mengatur posisi mesin dan meminta bantuan kepada temannya agar 2 orang bisa mengatur posisi mesin dan 1 orang menaik atau menurunkan lift sesuai dengan aba-aba dari mekanik yang mengatur posisi mesin di dalam engine bay. Bisa kita lihat betapa repotnya para mekanik menyusun atau memposisikan mesin agar benar-benar pas pada dudukan, agar tidak menyentuh bodi kiri kanan ataupun mesin sangkut ke bodi ya. Karena ini saya udah wanti-wanti jangan sampai mesin bersentuhan sama bodi ketika menaikkan mesin, karena nanti ada goresan ataupun lecet di bagian engine bay yang bisa mengurangi nilai estetik pada penampilan di engine bay ini sendiri, teman-teman. Patah-patahin, Tom, ada yang punya, Tom. Ada yang punya. Jadi kalau nggak ada yang punya patah-patahin aja, Mang. Sedikit, Mang. Tunggu, Mang. Tunggu.
Apa yang perlu ganti-ganti aja? Aduh, kaosnya berapa mana? Jodohnya, Kak. Setelah melewati perjuangan dan waktu yang panjang, akhirnya mesin duduk dengan sempurna. Mounting udah pada kepasang, posisi mesin udah rapi, tinggal pasang perlengkapan seperti piping set intercooler, radiator, kipas-kipas, oil cooler, dan barang-barang penunjang mesin lainnya. Di video kita lihat mekanik mempersiapkan barang-barang yang akan dipasang ke bodi. Pekerjaan yang lama adalah bagian finishing ya, pemasangan aksesoris mobil ini sendiri. Karena saya minta pemasangannya harus detail dan semua baut harus terpasang pada tempatnya. Begitupun radiator, saya belikan yang baru agar menambah tampilan atau nuansa yang lebih fresh lagi di mobil Evo ini sendiri. Semua saya minta barang-barang yang udah minta dicat, saya minta dicat ulang. Seperti tabung-tabung yang udah berkarat, saya minta brush, saya minta spray ulang agar tampilannya lebih seger atau lebih fresh ya teman-teman ya. Jadi ketika dipasang itu nggak sakit mata kita lihatnya ya. Proses rakit mobil ini sendiri dari nol sampai mobil ini menyala memakan waktu sekitar 1,5 minggu ya. Dari pengecatan engine bay, pengecekan mesin sampai mesin menyala itu memakan waktu 1,5 minggu. Setelah mesin ini menyala dengan sempurna, mobil ini kita geser lagi ke bengkel cat karena kita fokuskan dulu untuk mesin hidup menyala normal, udah oke, baru kita geser ke tukang cat. Karena kalau udah urusan cat ini memakan waktu yang sangat lama ya. Biasa kita ngecat ini sampai 1 bulan, bisa-bisa 1,5 bulan. Karena saya minta pengecatan mobil ini detail, semua dibuka, karet-karet semua dibuka, pelipit-pelipit saya nggak mau ada yang diisolasi-isolasi, saya maunya semuanya dilepas. Jadi ketika pengecatan hasilnya perfect atau sesuai saya harapkan. Waktu yang saya nanti-nanti pun tiba teman-teman. Akhirnya mobil menyala. Kalau mobil udah menyala, hati pun kita agak tenang karena ya minimal mobil ini hidup dulu udah syukur gitu. Untuk dia pincang ataupun butuh apa-apa yang lain gampang lah. Yang penting mobil ini hidup dulu. Itu sih kalau saya. Sekilas saya dengar dari suara mesin sangat sehat ya teman-teman. Mau digas, suaranya pun halus, nggak ada bunyi klep atau bantingan klep ya. Jadi saya sangat senang mendengar suara mesin ini.
Oke, sampai di sini dulu video kita. Nantikan lanjutan video ini di episode selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.